Dan yang satu hal yang gue masih ingat banget, dia itu sampai nyekek diri dia sendiri. Lo kebayangkan kayak lu nyekek diri lo sendiri gitu. Tapi ya akhirnya di situ gue belajar bahwa Allah tuh baik kok. Lo tujuannya tuh kayak perbandingan diri lo, kesuksesan lo ya cuman kesuksesan diri lo aja. Lo gak bisa bandingin suksesnya lo sama suksesnya sebelah lo, sama depan lo, sama belakang lo gitu. Karena semua orang datang dari fase yang berbeda gitu. Di situ sih gue mulai lebih melihat bahwa ya at the end manusia itu hidupnya sendiri gitu. Ran, berarti kan tiga cowok ya selama SMP ya, dari cowok. Yang paling berkesan ada nggak? Bukan berkesan sih, kayak lu nggak bisa ngelupain Yang ceritanya. Ya ada sih. Yang jelas yang paling pertama iya. Cuman Yang pertama itu, siapa sih? Gue kenal gak? Kenal, pasti kita satu SMP kok. Iya kan gue gak kenal semua iya orang sih, aja, ada ribuan bener. itu. Yang pertama, gue sebut namanya aja apa gimana? Kelas berapa? Satu berapa? Gue gak inget kelasnya. Oke. Yang jelas orangnya tinggi, main anak basket, anak band. Bener kan, gue bilang kan. Udah pasti. Udah tipikal kayak gitu lah. Semua cewek tuh ngeliatnya kesana ya. Ya. Iya, maksudnya pada era itu pada era paling itu. gampang kalau wah lu bisa dapetin dia. Ya. Jadi bener apa yang diceritakan sama sinetron sebenarnya. Iya. Iya kan? Sinetron kan pada waktu itu kayak oh anak basket. Iya, Kalau sekarang kan anak-anak motor, anak. Karena emang dulu kegiatannya cuma olahraga kan. Iya. Dan kayak tuh dulu kan tanding basket gitu kayaknya gimana turnamen Prestis basket banget gitu kan. lah waktu itu Iya. kayaknya, ya kan? Kalau anak-anak basket udah pada melihat sosok cowok-cowok berkeringat waktu itu, kayaknya. Enggak, kok gue nggak segitunya siapa? sih. Siapa? Namanya Huruf depannya dulu deh. R. Wah, gue nggak tahu. Rangga kali ya? Sebenarnya namanya udah gue sebut aja Iya. lah ya, anyway. Namanya Rino. Wah, Rino. Oh iya, Rino. Yes. Rino bukan anak futsal ya? Gue ingetnya dia main basket sih. Iya, gue nggak asing lah nama itu. Yes. Mungkin benar mukanya. Ya. Gue munculin ya mukanya. Itu itu yang paling berkesan karena paling pertama kali kelas 1 dan entah kenapa dulu kan zaman kita Salon Seven kan lagi yang kayak Salon Seven tuh hits banget gitulah pada masa itu kan band yang kayaknya gimana, dan Salon Seven itu kan lagunya puitis. Nah kebetulan si Rino ini suka banget bikin puisi dan dia bisa main alat musik pasti. exactly ya, dia bisa main gitar. Sebenarnya gue nggak ngeliat dia sebagai anak basket gitu. Buat gue anak basket ya udah gitu, tapi gue kayak cewek pada umumnya senengnya digombalin gitu. Jadi dengan puisi-puisi gitu, itu kayaknya menurut gue tuh kayak ih romantis banget nih orang gitu. Dikasih ke lu gitu dikasih ke gue, terus kayak kita tuh tukeran surat zaman dulu gitu. Surat-suratan gitu kan, terus kayak even gue masih menyimpan lah itu semua puisi-puisinya dia dan notes-notesnya dia sampai sekarang masih ada. Terus ya yang kedua ya nggak terlalu karena cuman kayak iseng doang gitu. Anak basket lagi? Anak basket kakak kelas waktu itu. Oke, kakak kelas tuh? Oke. Cuman sebentar. Nah yang ketiga sih yang emang paling berkesan lah gitu. Berkesannya dalam konteks sedikit menyakitkan. Nggak sedikit gitu. Ya banyak sih, banyak menyakitkan. Cuman ya udah. Gua kenal? Gitu. Kenal. Oke. Inisial? Inisialnya Kak. Udah. Yang disebut. Kak. Ya oke. Kak ya. Oke. Itu kenapa tuh? Jadi ya sebenarnya emang apa ya? Ya namanya juga pacaran ya. Maksudnya pacaran anak SMP waktu itu emang masih cuma main doang gitu. Cuman kan ternyata berlanjut nih sampai SMA. Sampai SMA berlanjut sampai akhirnya kita satu sekolah juga nih SMA-nya. Jadi sempat kepisah SMA-nya terus dia pindah ke SMA gue. Oke. Nah di situ udah dong kayak makin deket terus ya pokoknya gue apa ya kemana-mana selalu sama dia, makan siang segala macem gitu. Jadi gue merasa at that time gue merasa kenal dia banget gitu loh. Gue tau lah luar dalamnya dia kayak apa dalam konteks gue tau keluarganya, gue pernah ke rumahnya gitu kan. Terus even dia itu adalah cowok yang sangat ditentang sama nyokap gue. Waktu itu dari pertama gue kenalin ke nyokap gue nggak suka. Dan di situ gue langsung ada kan ya something to do. Gue tau lah orangnya kan terapi ya. Iya, bersih. Iya benar. Pokoknya
ini banget, klimis banget lah. Iya betul. Di betul, masa betul. itu kan, Iya, di gua, betul. maksudnya kan anak SMP ya, waktu itu masih bau matahari. Iya betul. Dan dia udah wangi, bersih. Yes, betul gitu. Apa yang bikin nyokap lu nggak srek? Itu waktu itu ya ada something dengan family lah, masalah family background gitulah yang nyokap gue, dan mungkin waktu itu lebih ke arah aduh kok masa anak SMA gitu ngapain sih pacaran gitu, Lebih ke situ juga bukan nggak setuju. gitu sih. Iya jadi kayak udahlah janganlah, kalau bisa udah fokus aja sekolah segala macam. Nah tapi itu yang akhirnya membuat gue trauma juga gitu, kayak mengenalkan cowok ke nyokap gue. Sebenarnya kalau gue pikir lagi kayak, ngapain ya anak SMP kelas 3 udah kenalin cowok ke rumah. Kayak nggak penting juga kan gitu. Cuman waktu itu gue cuma berpikir bahwa lebih baik gue terbuka nih sama orang tua gue gitu kan. Cuman akhirnya abis itu ya udahlah, karena gue merasa ditentang waktu itu, jadi gue malah lebih memilih jalur berbohong. Kalau zaman dulu namanya backstreet lah gitu. Terus akhirnya dan ini cowok tuh gue bela mati-matian banget lah selalu gitu kan, kayak enggak kok dia orang baik ini gitu. Sampai akhirnya gue kelas 2 menaik kelas 3. Nah kelas 3 itu kan gue dapet kesempatan lah istilahnya, gue ke luar, ke US kan. Nah dari situ tuh dia tuh yang sangat tidak mengizinkan gue gitu, kayak kamu jangan pergi gitu. Even sampai yang zaman dulu, gue gak tau zaman sekarang ya, kayaknya sama deh yang ancamannya bunuh diri gitu. Terus aku bunuh diri. Iya gitu. Iya. Dan yang satu hal yang gue masih ingat banget, dia itu sampai nyekek diri dia sendiri, dan gue pengen gue malu banget. Anjir. Lo kebayangkan kayak lu nyekek diri lo sendiri gitu kan, terus gue berpikir itu real at that time. Gue kayak nangis kayak, dan gue sempat berpikir kayak nahan-nahan gitu ya? Iya, gue kayak jangan gitu. Kayak dan apa ya? Gue berpikir at that time itu kayak, duh nanti kalau dia mati gimana ya? Dan gue sempat ada pikiran kayak, nggak deh, gue nggak bakal pergi gitu. Cuman abis itu gue inget lagi kayak, duh ini kan orang tua gue gimana gitu kalau gue nggak pergi gitu. Dan ini kan kesempatan once in a lifetime lah gitu. Kayak belum tentu gue bisa pergi lagi. Akhirnya gue tetap nekat lah gue pergi. Nah pas gue pergi, ternyata barulah di situ ketahuan lah belangnya dia semua gitu. Ternyata selama 3 tahun pacaran tuh kayak yang banyak lah kebohongan dia, akhirnya kayak mulai satu persatu kebongkar gitu sih, dan membuat gue kayak yang ya ampun, padahal kayak untuk ukuran anak SMA gue udah effortnya tuh kayak udah 200% gitu loh. Buat dia gitu, karena kebetulan ya kondisinya dia waktu itu financially lagi bermasalah gitu kan, sehingga tapi dia tuh waktu itu bukan dari keluarga yang oke juga, maksudnya ada di kebetulan waktu itu memang keluarganya punya bisnis, dan bisnisnya tuh kolaps gitu sih. Jadi habis itu dia ya akhirnya apa ya, mungkin karena dia lifestyle-nya udah biasa enak gitu ya, jadi dia agak sulit ninggalin itu kali sih gitu. Jadi waktu agak goyang gitu ya gue yang bantulah, gue yang support lah waktu itu gitu sih. Dan gak cuma dia tapi keluarganya gitu. Jadi tapi lu kalau sama keluarganya udah oke sebenarnya ya? Iya, gue ya karena sampai waktu itu keluarganya ya akhirnya minta maaf juga, karena gimana pun juga ya untuk ukuran anak SMA duit jajan pas-pasan gitu ya. Mungkin kalau lo inget, kalau kita nggak pernah ketemu sih SMA. Gue tuh kurus banget, sekurus itu, kayak berat badan gue tuh cuma 38 untuk ukuran anak SMA tuh kecil banget gitu. Jadi ya saking ya gimana ya, kayak gue tahu dia waktu itu lagi bermasalah, jadi ya uang jajan gue ya gue bagi sama dia gitu. Kita makan bareng gitu. Nah sampai akhirnya gue ke US itulah ketahuan kalau ternyata ya dia tuh selama ini adalah main cewek lah, apalah ini itu, punya hal-hal yang menurut gue kayak kok nggak lu banget ya gitu. Gitu sih. Emang lu melihatnya selama lu berdua emang tipe lu banget gitu? Iya, kayaknya lebih ke gue membuat citra itu juga buat dia sih gitu loh. Gitu. Jadi gue, teman-teman gue nggak ada yang tahu kondisi sebetulnya dia tuh seperti apa gitu loh. Dan gue berusaha untuk menutupi itu sih gitu, karena apa ya, kayak gue nggak pengen aja ngebuka aibnya dia di teman-teman sih. Jadi kalau jalan, kalau pergi, kalau apa ya udah, frankly speaking mungkin most of the time gue yang bayar gitu. Cuman supaya nggak obvious, takutnya kan dia malu gitu ya. Kadang-kadang ya udah gue titipin duit gue ke dia atau ya gitulah, supaya nggak terlalu kelihatan sih. Zaman SMA ya lu udah kayak gitu ya? Iya apa ya, karena
ketika gue orangnya emang agak totalitas, agak too much sih. Kalau udah suka sama orang, sayang sama orang, emang terlalu fokus gitu. Dan gue tuh nggak pengen kayak jadi kelihatan cacat ya at that time gitu. Jadi kayak ya gimana caranya gue tetap menutupi semua kekurangannya dia lah gitu. Which is kalau gue pikirin sekarang sebenarnya bisa salah bisa benar sih gitu loh. Kalau mungkin udah berumah tangga memang harus seperti itu sih. Dan mungkin itu yang gue lihat juga dari orang tua gue, karena bokap gue juga mereka kan saling menutupi lah. Kalau di depan keluarga kan pasti semuanya kelihatannya baik-baik aja, walaupun mungkin di dalam adalah pasti gitu. Pasti sih. Jadi tuh kayak kebawa lah, padahal masih pacaran SMA. Terus lo tahu dia, berarti dia apa, bohong ya sama lo ya? Ada beberapa hal yang bohong, nggak beberapa, tuh banyak banget yang okay. akhirnya ternyata dia bohong. Yang gue tahu dia nggak ngerokok, ternyata dia ngerokok. Yang dia bilang nggak pernah berantem tawuran, ternyata dia tawuran. Terus lo nggak fine sama cowok yang tawuran di zaman SMA? Enggak, sama sekali enggak? Karena menurut gue tawuran kayak kekerasan gitu loh, jadi gue nggak suka lo? Gue nggak suka. Cowok ngerokok juga sampai detik ini gue nggak. Sebisa mungkin enggak sih. Karena cowok ngerokok itu kan lama-lama jadi habit ya gitu. Maksudnya kalau orang bilang kan bisa berubah, kan bisa berhenti gitu kan. Bisa loh. Bisa. Tapi chance-nya gede, 50-50. Tapi kalau nggak dari orangnya sendiri, kalau kita yang minta, kita yang maksa, itu agak susah. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Jadi gue juga nggak mau merubah orang. Maksudnya kayak ya kalau mau ya sama-sama terima apa adanya aja sih. Jadi gue lebih ada. Ketika gue punya pilihan, gue pilih apa yang menurut gue baik buat gue gitu aja. Justru malah gue waktu itu ya, sekarang gue pikir sayang banget gue waktu itu nggak berantem ya, gitu. Pasti kayak gue nggak ada cerita yang ini nih. Nggak ada cerita yang seru ya. Nggak ada cerita yang kayak laki banget gitu loh pas SMP. Gue pikir sekarang ya, dulu gue jadi misal gitu. Kalau sekarang ya, waktu itu kenapa gue nggak coba ikut aja ya? Pasti biar ada cerita doang sih, gitu. Oh jadi di situ lo kecewa sama dia, abis itu ya udah nggak bisa. Tapi dia mengakui semua. Enggak. Dia sih nggak ngaku, cuman akhirnya dia ngaku, cuman kayak udah too late aja lah, udah lu bener-bener, tapi dia minta balikan gitu? Iya, minta, begitu gue pulang minta balikan, enak aja. Jadi nunggu lu pulang dulu baru minta balikan? Ya, nggak pas di telepon itu? Nggak. Di telepon, kalau pas lu telepon, lu yang minta udahan? Nggak, sebenarnya gue waktu itu nggak minta putus sih, cuman ya bodohnya namanya perempuan ya, kadang-kadang kayak kamu kok lebih milih dia sih gitu, kayak tinggalin dia dong gitu buat gue gitu. Gue waktu itu nggak minta putus, nggak minta apa, cuman emang dia yang menyadari bahwa dia butuh kedekatan fisik gitu. Dan sorry to say, mungkin at that time karena gue selalu ada di sampingnya dia, gue support dia financially juga, jadinya begitu gue nggak ada ya gue tuh sampai punya julukan dulu ATM berjalan gitu buat dia gitu loh, saking. Dia yang bilang? Enggak sih, kan? Bukan dia. Akhirnya teman-teman gue baru ngomong. Oke. Itu gue gak bucin-bucin amat gitu. Kalau ketemu lagi gimana sih? Gue pernah ketemu lagi waktu. Aneh gak? Ada perasaan aneh gak? Atau? Pasti sih aneh gitu. Cuman ya udahlah, itu udah masalah. Pernah ketemu lagi? Secara tidak sengaja. Serius lu? Iya. Gue berharap lo ketemu kayak orang yang gue suka waktu dulu, gak pernah ketemu. Maksudnya ketemu kayak sekarang dia kayak gimana ya gitu doang sih. Bukan berharap apa-apa, cuma kayak gimana sekarang ya? Ya sih, gitu. Gue gak berharap lagi sih ketemu dia juga. Oh gitu? Iya. Berarti masih kesel dong? Ada sih. Masih ada kesel? Masih, bukan apa ya, perasaan kayak ya udahlah better gue gak usah tahu tentang dia lagi aja. Gak mau tahu, gak peduli juga gitu. Oh iya? Berarti masih kesel? Ya, kayak terlalu membekas kali ya sakit hatinya gitu loh. Jadi gitu. Masih ada bekas-bekas ya? Gue kira udah loh. Nggak, karena waktu itu gue cuma berpikir bahwa gila gue udah setulus itu gitu loh. Gue udah ngelakuin semuanya itu gitu, udah segitunya banget gitu. Kok lo masih tega-teganya gitu. Tapi ya akhirnya di situ gue belajar bahwa Allah tuh baik kok. Nggak ada, prinsip hidup gue sekarang kayak nggak ada yang sia-sia gitu. Apa yang lo lakuin pasti akan balik ke diri lo lagi. Kebaikan yang lo lakukan dulu at the end pasti akan datang ke lo juga gitu. Benar. Jadi gua nggak mau pikirin, ya udah berlalu ya udah. Gila lu berarti SMA lu udah berpikir sejauh itu ya? Gue SMA tuh masih berusaha keras untuk
bisa lolos ke tim futsal SMA gue. Tahu gak lu? Kayak tujuan gue harus masuk tim utama, gue harus masuk tim utama. Gitu mulu. Ya mungkin kan jalan hidup orang beda-beda Iya. ya. Ada yang emang Lu udah pikirnya kayak fokusnya. udah ini banget loh. Bisa tulus cinta sama orang gitu. Iya, gue juga nggak tahu ya. Gue makan apa ya? Lu ya bisa sampai kayak gitu ya. Pokoknya beruntung lah cowok-cowok yang pernah sama gue. Terus lu abis dari situ berarti udah nggak sama dia lagi, deket sama lu, kayak cari ini lain gak sih? Maksudnya lu ngelupain itu lumayan lama gak sih? Kan kalau lu kan ceritanya kayak nggak beda sama cerita ya, tapi itu dari SMP juga ya. Maksudnya lu bukan kayak pacaran iseng ya. Kalau sama yang terakhir kayaknya ya dari cerita lu ya. Itu lumayan lama atau lu butuh kayak gue butuh sosok orang yang buat bisa mengalihkan nih gitu. Nggak lama, jadi gue kan bisa dibilang putusnya kan SMA kelas 3 sampai gue pacaran lagi tuh kuliah. Deket dong. Enggak, SMA kelas 3 awal, jadi masuk kita SMA naik kelas 3, terus sampai berarti setahunan lebih lah gitu. Kebetulan gue ketemu sama teman SD, nggak sengaja di mall, terus kemudian kontak-kontakan lagi. Lu masih inget muka temen SD lu di mall? Nah itu gue juga bingung, jadi gue lagi makan, terus dia lewat, somehow gue lagi jalan, terus dia lewat, terus gue lihat mukanya dia kayak gue kenal, gue yang tegur duluan sih. Oh, lu yang tegur. Gue tegur duluan, terus pas gue untungnya bilang, bener ya? Iya, untungnya bener. Gue inget banget tuh di Citos, kalau nggak gue malu ya. Terus ya udah, akhirnya jadian deh. Gue jadi inget gue pernah tuh kayak gitu. Jadi itu bego ya gue jalan sama teman gue cewek pakai jilbab. Nah, terus kita kan ke mall. Lah, terus mata gue kan minus ya, tapi nggak berpakai kacamata. Jadi dia tuh abis sholat dia nunggu. Nah, gestur dia nunduk sambil main HP sama pakaiannya kayaknya sama gitu. Itu bukan gue tegur, malah gue colek, tau gak lu perutnya. Ayo, terus dia nengok ini, siapa gue juga gitu. Anjir, semenjak saat itu gue nggak mau, sampai gue bener-bener kayak yakin kalau misalkan ini kan gue dari sini juga sebenarnya nggak begitu clear yang lihatnya ya, tapi gue udah hafal gesturnya gitu. Oh nih sini. Tapi kalau makanya gue sekarang dibilang sombong karena itu orang manggil, kalau gue nggak yakin itu gue takut dibilang kepedean gitu kan. Gue nggak mau nyapa balik karena itu. Gue pernah pas di itu gue colek deh perutnya. Ayo. Parah banget. Udah gitu ada suami lagi bawa anak. Wah, langsung gak mau. Wah, panik gue. Malu sih, tapi dia senyum gitu kan. Gue antara senyum sama kaget kan. Loh kok bukan gitu kan. Nah, jadi lu tegur benar, abis itu baru lu kontekan. Benar, kontekan. Jadi zaman masih SMS kayaknya, SMS-an. Sekarang masih? Apa? Sama dia? Enggak. Oh, udah enggak? 4 tahun waktu itu. Jadi selama kuliah, dia kuliah di KL kebetulan. Pacaran lama-lama juga ya? Lama. Kan gue bilang, gue kalau udah satu. Lu 4 tahun sama yang terakhir? Nggak terakhir ya? Nggak tahu gue sih, sotoy banget. Belum terakhir sih. Tapi udah 4 tahun aja pas lagi kuliah tuh? 4 tahun. Kenapa? Karena nggak cocok atau? Enggak, kebetulan. Atau lu emang terlalu pemilih sekali? Enggak sih, kebetulan waktu itu kejadiannya juga sama. Dia bapaknya punya pengusaha, terus kolaps juga bisnisnya. Gitu. Oke, terus? Itu alasannya? Bukan kan? Sebenarnya bukan, buat gue nggak masalah. Jadi kayak mantan gue yang SMA itu juga sebenarnya kolaps tuh udah bukan di ujung gitu, kayak dari awal. Jadi ketika dia benar-benar down, ya gue di situ gitu. Sama yang ini juga sama. Begitu bapaknya bangkrut, gue yang bantu juga gitu, dia, keluarganya segala macam gitu kan. Gila lu, setajir itu lu Ranes ternyata bisa bantu. Enggak. Gue kira bantu perusahaan ya. Enggak. Gue bantu, maksudnya kayak ya kalau makan, kalau ya dulu kan udah mulai bioskop. Udah. Jadi kayak nonton, tahun berapa tuh ya? Makan. 2011, 2007, 2008 lah. Itu pas kuliah ya? Itu pas kuliah. Nah, waktu itu dia masih bisa kuliah di KL tuh. Habis itu ya udah dia balik, terus ya udah, maksudnya kayak gue sih pacaran waktu itu mikirnya lebih ke arah bukan mau foya-foya juga ya, bukan mau yang gimana-gimana. Gue nggak minta barang, gue nggak minta apa gitu. Jadi cuman yang gue kan seneng digombalin aja gitu. Jadi dia gombal dia tuh orangnya berarti lucu. ya Mirip kayak yang sebelumnya lah, lucu, orangnya suka
ya Bercanda. bercanda gitu. Jadi buat gue tuh udah seneng, kayak gue seneng ada yang nemenin, ada yang ngobrol gitu. Jadi 4 tahun, putusnya adalah ketika ya dia ngerasa bahwa gue lulus kuliah duluan, terus gue dapet kerja langsung, sedangkan dia masuk kuliah waktu itu. Dia belum bisa nyelesain kuliahnya, dia ngerasa ya mungkin sebagai cowok ya pride minder gitu. Akhirnya ya. Cuma karena itu alasannya, masa sih? Iya, gue ada satu kalimat yang bikin gue sakit hati sih sampai sekarang gitu. Kalau gue ingat gitu, ya ketika dia bilang, aku tuh udah lama tau mutusin kamu, tapi aku nggak tega gitu. Intinya kayak gitulah. Oh iya. Ya mungkin karena dia ngerasa ya itu sih kayak ya. Oh tapi alasannya karena dia merasa. Iya, dia ngerasa kayak lu tuh udah you deserve someone better gitu loh daripada dia, karena dia waktu itu kuliah aja dia belum tahu kapan bisa lulus gitu kan, sedangkan gue udah kerja gitu kan. Mungkin sebagai cowok kan rasanya udahlah, mungkin masa depan lo lebih cerah sama orang lain gitu sih. Ya udah, akhirnya waktu itu putus. Tapi lu nggak mempertahankan, atau lu juga sebenarnya udah mau putus tapi lu nggak tega, jadinya sama lagi? Nggak juga sih waktu itu, cuman karena mungkin sakit hati aja sih diomongin kayak gitu. Maksudnya kalau tapi kan itu tulus lo dari dia, jujur dong. Bukan karena lo jelek, bukan karena lo ada sifat yang jelek gitu ya? Atau itu kan karena ketidakyakinan dia. Iya, tapi emang gue juga waktu itu udah lumayan memperjuangkan dia sih di keluarga. Maksudnya kayak tapi ya keluarga lo setuju kalau gitu? Enggak juga, pada sama saat itu? Enggak juga? Enggak memperbolehkan? Maksudnya enggak terlalu, ya, dan case-nya sama gitu. Kayak dia ketika dia udah nggak punya apa-apa, akhirnya kayak datang ke rumah gue itu sewa mobil aja deh biar kelihatan kayak kamu punya mobil gitu. Lo yang nyuruh? Iya. Iya? Ada time, ya karena gue kayak pengen nunjukin ke keluarga bahwa ini cowok tuh nggak apa-apa gitu, padahal belakangnya udah berdarah-darah banget gitu. Even dia pernah bilang gitu, kayak aku even nggak tahu besok mau makan apa gitu, bisa makan apa enggak juga gue nggak tahu gitu. Udah saking sedih. Dia jujur dong sama lo, nggak bohong kan? Nggak, dia nggak bohong. Dan gue merasa juga bahwa gue appreciate gitu kan ketika lo jujur, dan gue nggak mau ninggalin lo ketika momen-momen itu gitu. Gue pengen ada di samping lo, ayo kita pasti bisa ngelewatin ini. Satu hari satu gitu loh, maksudnya kayak tiap hari lama-lama 4 tahun kan nggak berasa. Ternyata nggak bisa. Ya ternyata emang mungkin bukan jalannya, ya udah gitu. Terus gue kerja ya di tempat kerja, ternyata benar-benar a whole new world gitu. Kayak wow, ternyata kenapa tuh? Dunianya beda lagi gitu. Beda lagi. Dunia kuliah gitu. Apa yang bikin lo merasa beda? Apa ya, beda lah. Kalau dulu ketika kita kuliah semua duduk bareng, dengerin dosen gitu kan, belajar gitu, pulang kegiatannya semua orang sama gitu. Kalau kerja kan lo kerjain sendiri, lo kerjaan lo sama kerjaan orang beda gitu kan. Jadi kayak rasa individualisnya tuh berasa banget gitu. Tapi kalau ngomong ke persaingan mana pressure-nya pada saat lo masih pelajar atau mahasiswa atau lagi di dunia kerja? Persaingan sebenarnya kalau gue lebih ngerasa di kuliah ya, karena apa yang lo pelajarin sama, lo mau achieve satu tujuan yang sama gitu kan. Jadi persaingannya sama gitu. Kalau kerja kan lo ngerjain apa, orang ngerjain apa, terus lo nggak bisa bandingin, yang satu udah lebih berpengalaman, yang satu anak masih baru, yang satu backgroundnya apa gitu. Jadi ya udah gitu, kayak lo tujuannya tuh kayak perbandingan diri lo, kesuksesan lo ya cuman kesuksesan diri lo aja. Lo nggak bisa bandingin suksesnya lo sama suksesnya sebelah lo, sama depan lo, sama belakang lo gitu, karena semua orang datang dari fase yang berbeda gitu. Kalau kuliah kan semua datang dari SMA datang dari SMP dari SD gitu, fasenya tuh sama gitu. Kalau kerja tuh udah nggak bisa. Di situ sih gue mulai lebih melihat bahwa ya at the end manusia itu hidupnya sendiri gitu. Bukan dalam konteks berpasangan menikah ya, tapi kayak lo berjuang ya lo sendiri gitu. Nggak bisa lagi kayak lo ngandelin temen lo, kalau dulu lo kuliah malas gitu kan, kerja kelompok udahlah, kita juga ada yang ngerjain gitu ya. Lo nggak bisa, kerja lo nggak bisa kayak gitu. Kalau lo mau sukses ya lo kejar sendiri. Benar. Dan jangan pernah bandingin hidup lo sama orang lain gitu aja sih. Jangan pernah bandingin hidupnya sama orang lain. Benar. Nah, berarti setelah lo sama dia, lo selesai, lo dekat lagi sama orang baru.
Tempat kerja. Di tempat kerja. Cinlok ya. Cinlok. Lu cinlok mulu ya. Pertama cinlok di sekolahan, terus cinlok sama temen SD, sekarang cinlok Iya. sama temen kerja. Iya. Oke. Sampai sekarang dong. Enggak. Enggak juga? Enggak, karena beda agama. Oh lu sempet sama pasangan beda agama? Baru tahu gue. Sempat. Dia apa? Agnostik? Enggak. Dinamisme, animisme? Enggak. Bukan. Pokoknya Kristen tapi gue nggak lupa. Oh. Protestan atau Katolik. Ya pokoknya salah satu dari itu. Gue kira kan banyak sekarang orang-orang ini yang nggak percaya sama. Enggak, dia kebetulan. Percaya Sebenarnya sama- gue udah tahu dari tampangnya juga udah kelihatan gitu kan. Tapi lu suka karena dia lucu lagi. Nah, anehnya karena dia diem. Oh karena dia diem. Kok gue juga bingung kenapa ya gitu. Nih orang tuh cenderung diem gitu. Cuman emang Tapi ganteng dong. Lu kalau diem gak ganteng lu pasti nggak suka. enggak juga, balik lagi lebih ke arah enggak juga. Maksudnya bukan berarti dia nggak ganteng ya gitu. Iya Cuma maksudnya, ganteng udah mas. tapi maksudnya Anjir gini dia loh, orang diem cool balik juga lagi, ya. gue tuh apa Kayak ya? Hamis Daud diem ganteng anjir. Iya. Nggak mungkin. Gak, tapi maksudnya gue tuh emang orangnya tuh gampang banget tergoda sama gombalan sih gitu loh. Kan dia diem, dia gombalinnya. Dia memang diem, tapi dia seneng, dia lebih senang kan dulu kan zaman BBM. Udah zaman BBM Tahun kan berapa dulu tuh? kan. 2011 2011. ya? Iya, kan udah BBM. Jadi kayak dia banyak ngomong di chat gitu. Tapi kalau Oh. ketemu langsung bukan tipe yang Wait, lu 2011 udah kerja? 2012, sorry. 2012 kan? 2012 awal Januari. Nah, gue masuk. Oh udah lulus ya? Udah. Oh masih kuliah. Lu udah kerja anjir. Udah lulus. Nah, udah kerja. Nah, itu. Gue masih pakai Asia Hidayah anjir waktu itu lu udah pakai BBM. Astagfirullahaladzim. 2012 kan? Iya. Enggak Asia yang warna-warni tau nggak yang putih Iya hijau? tahu gue. Anjir, emang kastanya dari SMP nih udah beda banget gue sama Rani. Gue udah ganti BB berapa kali Tuh, lu udah pakai BB ini ya, BB 9000. BB Bold gue. Bold Dari anjir. Gemini Bold. Udah yang- trackpad ya? Udah. Anjir. Udah dari trackball sampai trackpad gue udah Trackpad, ganti. Iya. Bener, gue masih pakai Asia yang warna-warni. Asia apa tuh Ren ya? Sampai Apa gue? Asia yang warna-warni. Nokia Communicator juga. Nah, Siapa kalau- ya itu ya? Ada tuh dulu Asia gue lupa. Hidayah. Lupa gue. Pokoknya Gue juga Asia lupa. lah. Iya. Nomor gue tuh Asia dulu pas kuliah anjir. Iya, nelfon gratis lama banget itu kan pokoknya. Tahu deh Ya, gue. sampai kuping panas gue inget banget. Wallpapernya bisa diganti sih tapi. Itu zaman Nokia juga udah bisa deh seinget gue. Gue udah seneng bisa ganti wallpaper. Terus sama dia Ya udah, sama dia sekitar beda agama, tapi orang 3 keluarga tahu. keluarga sempet tahu, cuman ya nggak merestui lah lebih tepatnya. Jadi gue emang basically pacaran gue nggak pernah Nggak pernah direstuin restui gitu. lu ya? Iya gitu. Karena beda agama. Tapi jalan berapa lama? 2 tahun. Apa yang lebih, bisa hampir 3 bikin tahun. lu mau coba gitu? Nah, Berarti kan lu inilah. yang nyaman duluan kan? Nah, ini yang akhirnya setelah gue putus dari dia, gue lumayan agak apa ya, down gitu ya. Ya termasuk yang kayaknya gue sedih banget deh, padahal gue diselingkuhin. Mm-mm. Tapi Oh, dia gue seling- soalnya Oke. iya gue diselingkuhin tapi gue diputusin. Lu tahu dari mana dia selingkuh? Nah, gue taunya itu dari sosmed. Jadi Sosmed. waktu itu si ceweknya ini kayaknya intentionally pengen gue stalkingin gitu kan. Oke. Akhirnya gue stalkingin nih cewek zamannya pet kan waktu itu. Cuman kan kalau pet kan lu nggak bisa Again, lihat lu 2012 ya main pet di ya? 2012 gitu kan. Oke. Terus lu kan nggak bisa lihat kalau lu nggak temenan kan. Bener. Tapi akhirnya gue lihat dari namanya, terus gue cari dong di Google gitu kan. Muncullah Twitternya dia dan Oke. disitulah kayak dia ada posting foto sama Berdua. Sebenarnya fotonya cuman gandengan tangan, tapi gue tahu tuh tangannya dia karena tangannya dia ada tai lalatnya di situ. Si cowoknya. Si cowok itu. Oke. Terus ya udah akhirnya gue konfront dong gitu. Yang bikin gue sebel adalah cowok ini orang Manado. Oke. Terus waktu itu mau Natalan. Udahlah gue yang nganterin dia ke bandara. Gue pulang, dia udah nyampe Manado, gue belum punya sampai rumah. Macet banget waktu itu. Oke. Dan ternyata gue find out, dia selingkuhnya di sana, di Manado. Di Manado. Ya, jadi gue agak-agak kayak kesel. Udah gitu, begitu gue konfront, dia ngaku, gue ini putusin. Karena dia merasa bersalah dong. Enggak, karena dia ngerasa kita hubungannya mau dibawa kemana gitu. Oh, Cuma nggak maksud gue, yakin. main 2 tahun gitu lu udah sekarang baru Oh. mikir nih hubungan mau dibawa kemana gitu kan. Kayak gue kesel lah Oke, waktu oke. itu. Terus akhirnya gue sampai ke psikolog. Lu pas lagi down lu ke psikolog ya anjing. Iya, karena gue nggak tahu kayak gue nggak tahu mau cerita sama Psikiater siapa ya, lu kan. psikiater. Iya, gue saking kayak karena lumayan agak depressing ya at that moment gitu kan. Lu bayangin satu kantor setiap hari ketemu gitu kan
terus tiba-tiba putus. Nah, lu gitu. kalau kayak putus kan masih satu kantor kan? Nah iya. Lu masih ketemu gitu? Iya masih gitu kan. Memang nggak lama abis itu dia pindah. Oh nggak, abis itu dia pindah. Cuman kan kayak gue mengingat semua memori yang kayak, ih biasanya janjian di lobi, ih biasanya makan siang ada temannya, sekarang nggak ada. Jadi waktu itu gue emang sempet yang kayak down. Terus gue ke psikolog. Dulu gue malu sih ngaku ke psikolog. Cuma sekarang ya kayaknya nggak apa-apa lah gitu. Apa-apa. Oh, gue kira lu malu pas cerita ke psikolognya. Enggak ya? Nah psikolog itu gue suka, gue nanya beberapa teman gue psikolog yang bagus siapa gitu kan. Nah ketemulah si dokter ini gitu lah. Gue sukanya adalah ketika gue ngomong pertama kali dia tanya gitu, dia bukannya nanya kenapa kayak background permasalahan gue dan si cowok ini apa gitu, enggak, tapi dia nanya, dia minta gue ceritain orang tua lu kayak gimana sih. Oke. Gitu, terus gue cerita lah gitu, oh ya waktu kecil gini kayak tadi gitu, gue nggak bisa beli boneka gitu kan, bokap gue nggak mau beliin gue boneka, kalau gue mau sesuatu gue harus berjuang gitu. Satu hal yang kena banget sampai sekarang di otak gue adalah dia bilang gini, kamu itu anaknya harus berjuang ya gitu, kalau lu nggak berjuang lu nggak akan tertarik sama hal itu. Jadi karena terbiasa secara tidak sadar, jadi dia menggabungkan teorinya dia, gue lupa lah teori siapa gitu kan, cuman dia bilang gitu, memang tidak sadar pola hidup atau pola pengasuh orang tua itu tuh berpengaruh besar terhadap gue yang sekarang. Jadi karena bokap nyokap gue tuh selalu kayak men-challenge gue gitu loh, kayak ayo kamu bisa nggak, ayo kamu ini nggak, kalau kamu mau kamu harus begini loh, belajar loh, apa loh, ini loh itu. Jadi begitu gue mendapatkan suatu momen yang kayaknya challenging nih gitu, nah gue tuh tertarik gitu. Tapi kalau hal-hal yang kayak simpel yang udah pasti gitu, gue malah jadi kayak biasa aja gitu. Dan pas dia tahu juga cerita mantan gue, orang masih bingung dong, oh ngapain dia bertahan sama cowok yang sorry itu saya misalkan nggak punya apa-apa gitu, yang udah bangkrut financially gitu kan. Tapi emang cowok mantan lu nggak ada yang punya apa-apa? Nggak ada, sorry nih. Masa sih? Beneran, gue 3 tahun sama yang bangkrut. Kuliahnya di Kuala Lumpur, lu mau ngomong nggak punya apa-apa? Lo kan, gue kan nggak cerita sisi iya, dia tapi kan, gimana putus kuliahnya. Iya, itu kan di ujung dong. Enggak, jadi dia cuma selesaiin 2 semester seingat gue. Abis itu dia nggak bisa kuliah. Tapi bisa pulang? Bisa pulang, nggak bisa balik lagi. Dan balik lagi udah susah lah, at that moment udah sulit lah kondisinya. Tapi gue bertahan sampai 4 tahun lebih gitu. Terus sama ini beda agama gitu kan, ya menurut gue itu challenging gitu kan, kayak beda agama nih. Gitu, Oke. Lu ada adrenalin ya di situ. Exactly, nah itu yang ternyata gue baru menyadari, oh ternyata itu ya yang membuat gue, kalau orang bilang lo kok kayaknya pemilih gitu kan, lo kayaknya terlalu picky segala macam gitu. Enggak juga gitu, cuman emang begitu ada cowok yang mungkin terlalu gampang gitu ya, secara tidak sadar gue itu jadi kayak males. Iya, jadi males gitu. Dan waktu itu psikolog itu kasih contoh adalah, coba aja kamu bawa pemulung yang biasa hidup di pinggir jalan, biasa hidup di jalanan, kamu bawa ke hotel. Belum tentu. Oh, kira lu mau ke ujungnya kayak, gue pikir psikiaternya nyuruh lu bawa pemulung tuh jadi pacar lu. Enggak ya? Enggak, jadi dia mengandai-andaikan kalau orang udah terbiasa hidup di lantai, ketika lu bawa ke hotel juga dia pasti tidur di lantai. Dia nggak akan langsung tidur di kasur. Di lantai. Karena buat dia mungkin itu. Gue biasa di lantai, tidur di kasur kalau ada kasur. Ya lu kan bukan itu, bukan. Nah itu kayak cuma pengandaian aja sih. Jadi kayak gue terbiasa. Enggak sih, itu menurut gue nggak suka sama psikolog karena itu stereotip di beberapa part. Tapi kalau gue ngelihatnya lebih kayak dia memang memberikan contoh yang yang buat gue real, karena dia ada teori di belakang dan Betul. ada ini sih gitu. Maksudnya ketika misalnya pemulung itu lo ajak tidur di kasur, mungkin dia mau enak, tapi mungkin dia nggak senyaman kalau tidur kayak di bawah gitu loh, karena memang terbiasa dengan environment yang seperti itu. Dan gue terbiasa dengan environment yang menantang, yang kayaknya challenging gitu. Jadi kayaknya ketika gue cari cowok, gue juga cari yang kayak challenging gitu. Oh, sampai sekarang dong ya? Masih iya, ada gitu. Masih cari. Enggak, maksudnya masih cari yang challenging, lu nggak mau yang kayak itu kayaknya nggak, secara tidak sadar sih. Kadang-kadang gue sih nggak mau begitu gitu loh. Maunya sih yang udah yang lempeng-lempeng aja, yang ada-ada aja, yang datang ngajak kawin gitu, beres gitu kan. Tapi ternyata nggak, susah juga. Maksudnya belum gitu loh. Belum ya. Berarti sekarang belum karena lo
nggak ada cowok yang challenging menurut lo? Iya, kayak kurang apa ya? Iya, ya mungkin ya sih bisa dibilang mungkin bukan cowoknya yang nggak challenging, tapi kayak environment yang terbentuk juga nggak challenging gitu loh. Oke. Nah, lu kan pernah cerita tuh, Ran. Pernah sampai tunangan? Pernah nggak sih? Iya. Itu yang ini? Enggak, itu Setelah yang ini? bener-bener setelah yang ini Ada gua lagi? ada satu cowok yang Gila, lu baik juga, Ran. Berapa ya mantan lu, Ran? Baik juga. it's either gue yang kebanyakan apa lu yang Iya. gak punya mantan. Iya, bener sih. Bisa jadi tuh. Ya ada satu yang emang waktu itu udah sampai agak lebih jauh ya, maksudnya udah sampai tahap mau tunangan dan mau nikah sih gitu. Cuman akhirnya gue decide untuk enggak gitu. Karena nggak challenging. Bukan nggak challenging sih, justru apa ya, karena emang waktu itu mulainya juga ada perasaan sedikit dipaksa gitu loh. Dalam konteks adik gue waktu itu mau merit. Adik lu udah married? Adik gue udah merit. Serius? Udah akhirnya dia merit duluan. Jadi waktu itu ya gue juga lagi nyari cowok sih gitu kan. Lu berapa bersaudara sih? 4. Adik lu yang Ketiga. Lu ke? Gue Kedua. Kakak lu pasti udah dong. Kakak gue udah. Yang ketiga. Nah, yang udah nikah. Yang lu kedua, ketiga. Yang married yang keempat. Enggak, yang merit yang ketiga. Oh, oke. Adik gue yang keempat masih. Terus lu merasa ada sedikit pressure? Sebenarnya gue nggak pressure. Gue bukan tipe yang, aduh gue dilangkahin nih gitu. Enggak ya? Gitu. Gue ya udah kalau emang udah jodohnya, gue percaya kalau udah jodohnya. Kalau emang Allah udah mau ngasih gitu. Yeah. Kapanpun lu nggak bakal bisa ngindar gitu Nggak kan. bisa ngindar. Timing Allah tuh udah paling bagus lah gitu. Nah waktu itu gue sih enggak, tapi orang tua. Orang tua udah nanyain. Iya, seperti biasa lah orang Jawa Nyokap. kan gitu. Kayaknya sangat berharap kalau bisa kamu jangan dilangkahin dong gitu. Nah waktu itu gue. Lu orang Jawa, Ran? Gue Jawa, Malang. Gue kira lu orang Jakarta. Enggak ya? Malang. Jawa? Jawa gue. Oke. Terus ya orang tua gue waktu itu berharap kamu kalau bisa duluan. Cuman gue sendiri. Nyokap, bokap? Dua-duanya. Dua-duanya? Tapi yang lebih ke nyokap lah. Lebih ke Bokap sih nyokap. lebih kayak udah penting kamu bahagia gitu. Nah terus nyokap kayak gitu ya gue bilang ya gue punya cowok sih waktu itu kan, gue bilang gue kenalan. Ini kenalin juga ke rumah? Gue kenalin ke rumah, bokap nyokap gue sih seneng sama ini cowok gitu kan. Akhirnya? Iya akhirnya bokap nyokap gue bisa menerima karena mungkin dipikir gila nih anak udah umur segini nggak punya pacar, nggak kawin gitu kan. Akhirnya kayak udahlah antara nerima atau emang ya udah serah lo aja gitu kan. Cuman emang sebenarnya chemistry-nya nggak terlalu dapet ya at that moment gitu loh. Jadi kalau lo bayangin pacaran yang ke mall jalan-jalan segala macam, iya ke mall. Ya nonton iya gitu, tapi nggak pernah ada kayak kontak fisik tuh nggak ada gitu. Terus yang nelfon sayang-sayangan tuh nggak ada. Berapa tahun? Gitu. Lu panggilannya apa? 2 tahun. Manggil nama? Kayak bunda gitu nggak sih? Enggak, aduh, Umi kali ya. Enggak. Gue nggak ada panggilnya nama. Panggil nama, even ngomongnya lu gue gitu loh. Oh, asik dong. Iya, saking apa ya kayak kita temen berdua. aja ya? Gue ngerasa sama dia kayak yang memang kita cuma butuh status doang kali gitu, nggak bener-bener yang pacaran. Lu siapa yang suka duluan? Lo? Anjing nih ya, cowok jelas, challenging banget nih gitu. Ya jelas sih dia nembak gue, enggak sih. Enggak. Nah kalau sama dia gue nggak ngerasa challenging dalam konteks apa ya, cuman kayak waktu itu gue udah di titik kayak, duh apa gue emang terlalu picky ya gitu loh. Jadi gue mencoba deh gitu, gue mencoba sama nih orang gitu kan, karena nih orang gue liat baik. Gitu. Backgroundnya bagus gitu kan, keluarga gue suka, kurang apa lagi gitu loh. Masa depan nggak ada yang tahu lah ya, cuman paling nggak kerjaan udah jelas, titik rumah itu udah jelas. Rumahnya udah jelas di mana gitu, financially udah stable gitu kan, jadi ya apalagi gitu. Cuman ternyata emang somehow nggak klik aja, cuman gue mencoba untuk jalanin terus, paksain dulu gitu, karena gue ngerasa bahwa emang manusia gak ada yang sempurna gitu loh. Ya mungkin buat dia gue juga kayak, duh nih cewek masih ada aja lah gitu kayak jelek-jeleknya ini itu, tapi ya dia juga nerima gue, kenapa gue nggak bisa nerima dia, jadi ya gue mencoba menerima dia gitu kan. Nah, tapi ternyata ya emang nggak bisa dipaksain sih gitu. Akhirnya
gue decide kayaknya udah emang nggak bisa gitu. Walaupun udah langkahnya sejauh itu. Itu H-7 hari sebelum gue tunangan. Gokil. Jadi gue udah pesan dekor, pesan baju. Nah, gue nggak tahu tuh emang pertanda atau apa. Kebetulan banget tuh orang dekornya meninggal beberapa hari sebelum gue itu. Jadi Lu serem banget sih. Lu salah satu dari kalian nggak ada yang pesugihan gitu kan? enggak. Kayak cerita film aja. Enggak, maksudnya kayak, jadi waktu itu sempat kayak peralihan dekor tuh kayak, jadi dekornya gimana gitu. Oh, oke. Tapi lu udah cari gedung. Akhirnya tercancel. Enggak, karena itu tuh tunangannya maunya di rumah gue. Oh iya kan tunangan ya? Iya, lo masih tunangan di rumah. Oh, bukan gedung sih, kayak kafe gitu kan biasanya sekarang kan. Enggak. Gue bukannya. Waktu itu gue pikir cuma keluarga aja sederhana, kecil-kecilan lah gitu. Itu gue maksain sebelum adek gue nikah, beberapa bulan sebelum adek gue nikah. Oh, kejar ya. Jadi kejar iya, waktunya. kejar target gitu. Target. Jadi waktu itu gue pikir cuman yang penting begitu adek gue nikah, kalau ada yang nanya, "Kamu kapan?" Udah tunangan. Udah. Oh, oke. Gitu sih. Got it. Terus nggak jadi loh. Nggak jadi. Itu lo ke psikolog lagi gak? Enggak. Gue udah merasa cukup lebih dewasa lah untuk menghandle diri gue sendiri. Oh, oke. Udah cukup kayak udah tahu. Tapi shock nggak? Apa sih yang sedih? Yang dirasain sama orang-orang kalau mau tunangan terus nggak jadi gitu? Sedih lah pasti. Jadi. Sedih. Karena kalau gue pikir kalau lu udah mikir kayak udah mau sampai tunangan kayaknya nggak ada hal lagi untuk bisa nggak jadi ya, kayak aneh aja gitu, nggak masuk di akal gue aja sih. Cuma kan ternyata ada kan juga banyak gitu. Banyak juga yang udah kawin kayak cerai. Iya itu iya, tapi kan lebih ke problem lu terhadap sebenarnya lu nggak cocok, cuma lu ya dijalanin aja gitu. Kadang emang kita susah ya ngebedain antara jodoh sama. Bukan, jadi maksudnya gini kayak lo maksain sama lo berusaha. Oke. Jadi kadang-kadang itu ke mix up aja sih gitu. Ketika Iya, lo mencoba menerima. Garisnya nggak tegas ya? Iya. Maksudnya garisnya nggak jelas gitu. Nggak jelas. At least buat gue begitu sih gitu. Okay. Jadi ketika lo kayak gue bilang manusia nggak ada yang sempurna. Lo harus bisa melihat sisi baik seseorang sama sisi yang buruk, mungkin kurang gitu. Benar. Ya gitu yang lo harus lakukan gitu. Tapi paling nggak gue udah mencoba mediasi nih dulu sama dia. Jadi gue sempat ngobrol, sempat kayak kita discuss kira-kira apa yang aku suka dari kamu, apa yang aku kurang suka, apa yang harus kamu perbaikin, apa yang ada harus... listnya tuh? Ada. Serius lo bikin di Word apa di mana? Enggak, gue di kertas biasa, jadi di tempat makan biasa. kayak kita tulis aja lah gitu, kayak apa sih yang aku kurang suka dari kamu. Cowok lu fine deh kayak gitu? Fine. Atau dia bodo amatan sama apa yang lu lakukan? Enggak, kebetulan dia sih nurut-nurut aja sama nurut. gue ya. Berarti bodo amatan dong? Ya itu kan demi kebaikannya dia juga sih gitu, dan ya kayaknya dia juga asal lo bahagia aja sih gitu. Iya benar. Terus ya udah akhirnya kita bikin list kayak gitu ya, paling nggak kan udah diusahain gitu. Benar. Kayak menerima emang tapi susah gitu, akhirnya jatuhnya kayak jadi maksain sih. Udahlah terima aja karena apa, kecenderungan kita berdua, gue nggak mau sama-sama ngerubah lo gitu. Gue nggak mau membuat lo menjadi seseorang yang gue mau, karena gue tahu itu susah dan mustahil, dan dia juga nggak mau merubah gue. Jadi kadang-kadang kekurangan kita tuh ya dipendam sendiri. Dia pendem, gue pendem, sebenarnya sama-sama nggak suka gitu. Ya udah, akhirnya ada satu titik di mana kayaknya udah deh, cukup deh gitu. Tapi lu sedih nggak sih? Oh ya pasti sedih lah. Orang namanya juga ngejalanin hubungan 2 tahun, pasti sedih gitu. Cuman ya kadang-kadang mikir gini, kalau namanya pertunangan nanti masuknya ke pernikahan, kita kan pasti pengennya sekali ya, seumur hidup gitu, sebisa mungkin gitu kan ya, kecuali satu dan lain hal lah, misalnya meninggal segala macam, tapi kalau bisa sekali gitu. Jadi lebih baik diputus sekarang daripada nanti setelah terlalu jauh akhirnya malah jadi bermasalah gitu sih. Cuma kalau sedih, kecewa ya pasti ada gitu kan. Kadang-kadang mikir, apalagi kalau ngeliat teman-teman kita udah pada married, udah pada punya anak gitu kan, kayaknya happy banget ya gitu. Ini terakhir daripada bawa anak ya. Iya yang gitu cewek. kan, kayak yang kok hidupnya simple banget gitu. Lo SD, lo SMP, SMA, lo kuliah, kerja, kawin, punya anak, udah gitu kayak enak banget gitu. Bener. Ya cuman kan kita balik lagi, kita nggak bisa bandingin jalan hidup kita sama jalan hidup orang lain sih. Apa yang lo lihat pertama? Dari cowok gitu. Oke. Jadi kalau gue gimana ya? Kalau gue ngeliat cowok, mungkin gini, fisik is one thing ya, dalam konteks
kalau dibilang ganteng apa gimana itu relatif ya. Bener, pasti. Jadi nggak kalau lu lihat sama mantan gue mukanya nggak ada yang sama gitu kayak. Kalau sama, ya satu. kembar Nggak, dong. maksud gue kayak secara ciri-ciri perawakan fisik tuh ada yang kurus banget, ada yang nggak gemuk, ada yang putih banget, ada yang kulitnya lebih gelap banget gitu loh. Itu ada gitu. Jadi kalau dicari ciri-cirinya secara fisik nggak beda-beda ya, lu nggak ada yang sama gitu ya. Ada orang yang kayak gue suka sama cowok yang bersih putih gitu kan. Tapi kalau emang kayak tadi lu bilang, gue suka cowok yang rapih sebenarnya. Yang mengetrack gue pertama tuh biasanya kalau secara appearance, kita belum tahu ya, namanya misalnya baru kenal nih ngeliat cowok gitu ya, gue suka cowok yang rapih gitu. Yang ya kayak lu tahu kan ya mantan gue yang SMP itu yang lu bilang kan dia orangnya kayak rapi sih anjir itu. Iya. Gue pikir sekarang pun gue masih menilai dia rapi sih pada waktu itu ya. Dan gue emang tertariknya kalau pertama kali ngeliat gitu ngeliat cowoknya rapih gitu. Itu yang gue suka. Yang kedua ya apa namanya mungkin kalau udah kita ngomongin udah ceritanya let's say udah kenal udah lebih dalam gitu. Gue tertarik sama cowok yang pintar. Pintar. Emang yang SMP pintar? At the time yes. At the time yes. Harusnya lu suka sama Joko sih. Joko pintar banget. Tapi kan ya Joko pintar. Berarti pintar ada di opsi keberapa gitu. Kayak gini, pintarnya tuh pintar akademis Joko itu ya. Kalau dia waktu itu memang dia pintar bergaul. Dia lu suka yang berwawasan. Jadi gue suka karena gue kan orangnya bawel kan, cerewet, chatty gitu. Jadi gue seneng bertukar pikiran. Gue seneng kalau gue bahas sesuatu dia juga paham apa yang gue bahas kayak gitu. Dan semua mantan lu paham? So far iya gitu. Ada yang enggak pasti? Ada yang nggak nyambung? Ada satu, tapi ya gue paham karena memang background keluarganya dia termasuk orangnya sangat introvert gitu, sangat tertutup gitu. Jadi bukan tipe yang bergaul lah. Lu percaya sama cinta pada pandangan pertama nggak sih? First impression gitu? Menurut lu apa namanya? Cinta pandangan pertama tuh dangdut banget ya. Maksud gue kayak first impression yang lo tertarik sama cowok ketika lo pertama kali ngeliat, wah gitu, percaya gak sih? Iya. Karena Sampai sekarang iya. Karena kalau gue menyebut istilah itu sekarang jadi mungkin kalau dibilang pandangan pertama nggak necessary pandangan pertama, cuman menurut gue lebih ke yang first impressionnya nafsu pada pandangan pertama ya, karena gue ukurnya kan dari mata kan, kalau gue ngeliatnya gitu kan. Nah iya benar. Kalau gue mungkin bukan cinta tapi ya ketertarikan ya. Karena at the end of the day ketika lo akan tertarik sama orang ya ada sih mungkin yang nggak secara fisik ya gitu tapi kan biasanya gitu kan kayak kita ngelihat kenapa sih kayak company itu juga bikin packaging yang menarik gitu loh at least biar kita ngelirik dulu gitu kan. Lo gitu? Nggak sekarang gini kayak lo sendiri kenapa lo misalnya lo ke kantor gitu ya lo milih baju lo milih untuk apa namanya dandan rapi gitu kan mungkin ya secara tidak sadar lo kan pengen menunjukkan bahwa lo itu packaging yang bagus gitu loh mungkin bukan dalam konteks menarik orang tapi kan lo pengen membuat impresi bahwa lo orangnya bagus gitu kan dan menurut gue semua orang wajar melakukan hal kayak gitu kayak lo ke mall sama lo cuma di rumah pasti dandan lo beda. Sekarang gue berusaha menyamakan dulu gue berusaha beda. Ya tapi kan paling enggak kan enggak yang bener-bener kayak lo orang ke rumah terus dari rumah lo pindah ke mall sumpah gitu. Gue sekarang it's either lo rapi banget di rumah atau lo gembel banget nih kalau ke mall nih. Beneran gue sih gitu doang. Ya tapi ya tapi kalau gue ketertarikan pada pandangan pertama tuh ada. Pasti ada. Kayak lo misalkan mau pilih mungkin kalau cowok beda ya. Cowok kan kayak pilih sampo aja, mau hijab sampo juga lu beli gitu kan. Lu beli? Tadi gue beli Pantene yang warna ungu, tau gak lu? Yang anti rontok. Nah itu dia, kalau cowok kan kayaknya itu tadi gitu, lu pakai mau itu hijab juga apa enggak juga lo beli karena sama aja, gitu buat kan. ini sama aja. Okay. Tapi kalau perempuan sih, mungkin gue aja sih, gue punya kecenderungan untuk paling ngeliat dulu lah packagingnya apa, baca dulu ini segala macam. Baca dulu kandungannya. Kandungannya, fungsinya buat apa gitu kan. Kalau enggak, tapi kalau keratin ya. Gue udah tahu gitu. Tapi itulah kalau balik lagi ke cinta pandangan pertama, mungkin kalau gue belum cinta lah ya, tapi tertarik pada pandangan pertama ya. Iya. Karena kalau gue sekarang lebih ke yang ngeliat cewek
Kalau dulu mungkin iya ya secara fisik gitu ya. Oh, dia sekarang secara fisik iya pasti normal kan. Karena ngeliat dari mata ya kan, dari mata dulu. Tapi kalau sampai yang tahap lebih jauh kayak lebih yang nyambung kalau diajak ngomong, terus gue ngerasa nyaman, nggak khawatir gitu ada sama dia ya. Khawatir maksudnya nggak ya, maksud gue lebih ke yang nggak yang inilah, nggak yang nuntut banyak ya. Gue nyaman aja gitu. Kayak gimana sih, kayak lu kan tiap hari bakal lu ngeliat dia bangun tidur nanti dengan kondisi kayak gimana, dia mau jerawatan, mau dia berubah jadi gemuk, ya lu tetap akan nyaman sama dia. Karena buat gue kalau ngeliatnya gue secara suka tapi gue nggak nyaman, tapi secara fisik dia oke di first impression gue, ya bukan itu sih. Karena buat gue sekarang gue lagi kayak yang, karena yang sifatnya apa terlihat sama mata gitu ya, pasti kan akan pudar gitu lama-lama. Jadi kayak dulu mantan gue yang bilang, wah gue lagi gini, lagi jerawatan, ya udahlah gitu, ya udahlah lu udah lebih hitam atau nggak bukan jadi poin ini sih, poin plus banget buat gue gitu. Lebih ke yang terus kalau kita ada masalah gimana kita nanganinnya gitu kan. Kalau pacaran kan kita ribut lu bisa cabut kan, kalau nikah kan gue kayak nggak mau masa ribut tuh cerai kan gitu kan. Iya. Jadi kayak gimana kita saling bisa bersikap dewasa aja sih pas ada masalah. Jadi gue lebih gitu. Jadi gue kalau ditanya gue nggak ada kriteria khusus. Jadi kayak ya lu jalan nyambung, oke gitu. Gue nggak ada kriteria khusus sih. Tapi So far. mungkin kalau ditarik benang merah pasti ada lah, nyambungnya dalam konteks kayak apa, pasti ada. Beda-beda sih, sama kayak lu sih sebenarnya sih. Lu juga kalau lu kan secara fisiknya beda-beda ya. Gue juga fisiknya emang pasti beda-beda sih. Karakternya pun beda-beda. Tapi kebanyakan ya emang yang selesai adalah itu ya penyelesaian ketika ada masalah aja. Ada masalah kita nanggepinnya beda gitu sih. Dan gue juga nggak menyalahkan, oh si ini jelek ya sikapnya, enggak. Justru yang gue inget sekarang emang yang baik-baiknya aja. Cuma kan cewek suka gitu ya. Kayak diingetnya gue nggak tahu ya cewek kenapa suka gitu ya. Cewek kan bersejarah. Kalau ribut tuh hal-hal jeleknya diinget kenapa ya? Cewek ya? Iya, kalau cowok kan kayak kita kesel, tapi kayaknya kalau dari bahkan deh kalau misalkan gue tahu cewek gue selingkuh, terus ribut, ya udah kalau misalnya kita bisa balikan, jalanin lagi, tapi gue nggak akan inget sama, lu kan waktu selingkuh, nggak bakalan. Gue udah terus bilang gitu aja. Kan the best defense is offense. Jadi lo sebenarnya mencoba bertahan tapi dengan cara lo meng-offense cowok itu gitu. Jadi kayak lo keluarkan tuh semua kejelekannya dia supaya lo tidak terlihat jelek lagi. Offense cowoknya. Iya, jadi kadang-kadang gini, kalau cewek kan bener ya lo bilang. Kadang kalau udah ribut, masa kayak kamu tuh dulu gini deh, kamu juga dulu gitu, gitu kan. Iya, bener. Karena sebenarnya itu bentuk defense-nya dia terhadap diri dia sendiri gitu loh. Kalau iya, ya kan kadang-kadang ya mungkin kebanyakan cewek akan seperti itu sih, karena dia kayak gak pengen disalahkan. Enggak, lu pernah ribut hebat gak sih? Pernah Kan? Pernah. Terus lu ribut hebat nih, lu maaf-maafan kan? Udah ya, udah, oke Oh, udah ya. diungkit lagi abis itu kan? Nah, nanti pas ada masalah lagi, kenapa masalahnya waktu itu suka diungkit lagi sama cewek? Kayaknya kan kayak udahan, mas gue gitu. Iya. Kenapa sih? Gue nggak tahu ya kalau itu. Tapi lu termasuk yang gitu nggak sih? Enggak sih. Lu Gue nggak gue udah termasuk yang kayak yaudah lah, bodo amat. Oh, lu bodo amat. Udah Serius lu? nggak terlalu mau dibahas ya. Udah selesai. Oh, Maksudnya ngapain ya bahas lagi, kan udah maaf. iya, gitu kan. maksudnya gitu. Tapi kebanyakan cewek dulu, tapi gue kayak gitu kok. Kayak Sempet kayak gitu kan? senang aja mungkin membuat cowoknya terlihat jelek. Awalnya kayak membuat kayak cowoknya tuh merasa bersalah, karena ya at the end ya cewek itu kan senjata terakhirnya dia apa sih? Nangis. Cowok kan harusnya kalau ngeliat cewek dan nangis kan udah gak tega kan, udah kayak yaudah gitu kan. Tapi sebelum ke tahap nangis dia harus kayak gempur cowoknya dulu. Lu tuh juga dulu gini gitu. Kalau nggak mempan baru nangis. Oh, jadi ngeluarin dulu ya semua unek-uneknya. Jadi pasti selalu ada ya, masih berbekas gitu. Iya, kan perempuan kan lebih main emosi. Kalau laki-laki kan mungkin lebih ke logika ya. Logika. Jadi kayak Ternyata emang bener mitos itu ya? kebanyakan ya? Iya. Iya, bener. Oke, berarti target lu apa nih, Ran? Target Target terdekat, apakah udah pernikahan atau masih tentang karir? ya dua-duanya jalan sih. Karir ada, nikah ada gitu. Ya kalau karir ya pastinya pengenlah ke jenjang yang lebih ini lagi sih. Cuman kalau nikah juga pengen. Sebenarnya kalau dibilang target udah jauh
dari target gue gitu kan. Cuman ya udahlah, dijalanin sambil berusaha gitu. Oke, Ran, thank you udah jadi guest pertama di tamu nih di podcast gue. Waktunya juga udah nyempetin kesini dengan waktu yang cukup padat ya, cukup susah untuk kita ketemu jadwalnya. Iya, sama-sama. Semoga nggak bosan. Thank you juga udah sharingnya. Iya, thank you juga sama-sama. Mudah-mudahan nggak banyak yang disensor ya. Ya mudah-mudahan. Iya. Karena nggak ada yang inilah. Cuma Nggak, nanti ini kan bebas lah. sharing aja ya. Sukses juga untuk karir lo. Amin. Untuk jodohnya juga semoga ditemukan pada waktu yang pas lah. Gue nggak bilang dipercepat lah, nggak usah. Iya. Nggak tahu ya kalau mau doanya dipercepat ya semoga dipercepat. Ya. Gue lebih doanya semoga dipermudah. Dipermudah. Dipercepat. Iya. Semoga juga dipertemukan, nggak hanya cepat, tapi emang itu Yang jodohnya. Iya benar. Cepat dan tepat. Cepat dan tepat ya. Amin. Oke, Ran. Thank you you Ran ya. Thank you. Semoga bermanfaat sharingnya. Oke. Ketemu lagi. Siap. Thank you. Oke.